Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Habis baterainya itu. Yang ini. Oh, yang ini. Baru mulai dah habis baterai ulama-ulama. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim walladzina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah ma saqa kafirun minha syarbata ma. Abi-abi yang dirahmati Allah, ummahat dan anak-anak semua, jamaah salat subuh tanggal 16 Muharram 1447 Hijriah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih berkenan memberikan panjangnya umur kita, sehatnya tubuh kita, semangatnya iman Islam kita, sehingga mudah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Rakaataini qabla fajar khairum minha wa ma fiha. Rakaataini qabla fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Kita di bulan Muharram tentu berbicara tentang hal yang paling penting terjadi di bulan Muharram, yaitu tentang hijrah. Namun berbeda, yang mau kita kaji tentang bagaimana hijrah sebelum hijrah. Penjelasan yang lebih detail daripada khutib Jumat kemarin, dan insya Allah menyambung lagi tentang deepening learning tentang yang namanya hijrah itu sendiri. Selama ini kita fokus kepada hijrah secara fisik Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Memang benar adanya peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat bersejarah dalam sejarah Islam, agama kita yang mulia. Tanpa kita mengecilkan dari semua peristiwa-peristiwa besar dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, karena sesungguhnya mereka adalah juga para muhajirin, orang-orang yang menghijrahkan orang lain dari satu keadaan zulumat ila nur, dari keadaan yang gelap menjadi terang, dari keadaan musyrik menjadi orang yang bersyukur, dari orang-orang yang sufaha, bodoh, menjadi orang-orang yang basyar, orang-orang yang cerdas. Sebelum kita memahami tentang hijrah itu secara zahirnya Rasulullah, sebenarnya para nabi juga banyak yang sudah melakukan hijrah sebelum Rasulullah SAW. Ada Nabi Lut yang dia hijrah dari kampungnya untuk menyelamatkan diri dari azab. Ada Nabi Nuh yang dia itu hijrah dari kampungnya yang terkena banjir besar, ya kan? Untuk kemudian wastawa ala Judi, diturunkan Allah di bukit Judi di sekitar Turki.
Ada juga Nabi Yakub, dia menghijrahkan dari satu tempat bersama 12 orang anak dan 4 orang istrinya berjalan jauh hingga ke dekat Mesir dari Palestina. Ada juga nabi yang lain hijrah. Nabi Ibrahim pun hijrah dari Palestina ke Mekah. Maka sebenarnya kalau bicara tentang hijrah, tidaklah fair kita kalau kita tidak membicarakan para nabi-nabi lain yang juga melakukan hijrah. Namun kita akan bicara hal yang esensi tentang hijrah di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Tentang hijrah itu sendiri, kata-kata hijrah itu hajara yuhajiru, yang artinya itu pergi meninggalkan sesuatu. Maka bulan Muharram ini adalah waktu yang paling tepat untuk meninggalkan segala kebiasaan buruk maksiat kita. Harus mau kita pindah dari satu keadaan yang zulumat ila nur. Yang tadinya nggak bisa baca Quran, belajar baca Quran. Untuk bisa membaca Al-Quran. Yang tadinya sholatnya di rumah, sekarang pindah, sholatnya ada di masjid. Yang tadinya sholatnya sendiri, sekarang sholatnya berjamaah. Yang tadinya berada di pinggir kolam, sekarang berada di pinggiran halakoh-halakoh Quran. Gitu. Pinggir kolam ngapain, Pak? Ya kan? Jadi bulan Muharram ini mengingatkan kepada kita betapa luar biasanya para nabi untuk yang namanya menyelamatkan imannya dan iman para kaum-kaumnya. Kalau nabi aja demikian hebatnya, masa kita sendiri yang punya diri nggak mau melakukan itu? Oleh sebab itu, di bulan Muharram ini menjadi titik semua bagi kita, titik balik bagi kita. Rubah semua hal-hal yang buruk di dalam diri kita, ketidakmampuan kita di dalam agama. Yang tadinya nggak tahu apa tentang agama, belajar yuk majelis ta'lim, keluar dari rumah, belajar demikian. Ya, mari kita lihat di dalam beberapa ayat-ayat suci Al-Quran tentang hijrah itu sendiri dan pahalanya, faidahnya, fadilahnya bagi orang-orang yang hijrah. Kalau kita misalkan tahu ayat-ayat ini, rasanya kita itu akan hijrah dengan sungguh-sungguh. Misalkan kita lihat yang pertama di dalam surat Al-Hajj tadi yang dibaca oleh imam. Di ayat yang ke-58 Allah mengatakan, walladzina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu layarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Dan orang-orang yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, thumma qutilu, kemudian dia terbunuh di dalam perjalanan hijrahnya. Ya kalau dulu orang hijrah itu benar-benar pindah dia dari Mekah ke Madinah, resikonya dibunuh, jangankan umatnya. Nabinya saja, Nabi Muhammad diburu, pengen dibunuh. Aumatu, atau di dalam perjalanan itu mereka mati, terbunuh tadi, sumakutilu aumatu, mati dalam keadaan kelelahan, sakit dan sebagainya. La yarzuqannahumullah, sungguh Allah akan memberikan rezeki, rizqan hasanah, yaitu rezeki yang terbaik. Para ulama mengatakan rizqan hasanah dalam ayat ini adalah dimasukkan ke dalam surga. Jadi setiap orang yang berhijrah, dan mungkin kita tidak tahu berapa banyak orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu cukup banyak, sekitar 200-an orang, dari kalangan budak, dari kalangan orang tua, wanita, anak-anak yang kaya dan sebagainya. Dan orang sering mengatakan, kapan Rasulullah itu hijrah? Bulan apa Bang Asep? Hijrah Rasulullah? Bulan apa? Bulan puasa. Bulan puasa.
Bulan apa Pak Adik? Ngapain lihat ke belakang? Itu ketutupan, ibu-ibunya juga, tenang aja. Hah? Bulan apa dong? Urutannya nggak tahu. Ya, Rasulullah itu bukan bulan Muharram dia pindahnya. Ya. Tapi tanggal 28 Sya'ban. Mendekati Rabiul Awal. 28 Sya'ban Rasulullah itu berangkat dari rumahnya ditemani Abu Bakar As-Siddiq ya sampai di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal. Di Kuba Rasulullah sempat mendirikan masjid yang kalau kita umroh namanya Masjid Kuba. Di kampung Kuba itu belum sampai lagi ke Yasrib karena kurang lebih masih sekitar 2 jam lagi perjalanan dengan kaki. Dan Rasulullah datang ke Yasrib atau Madinah sekarang itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Rasulullah itu adalah lahirnya 12 Rabiul Awal, hijrahnya sampai di Yasrib 12 Rabiul Awal, meninggalnya 12 Rabiul Awal. Momen-momen besar itu melekat dalam diri Rasulullah. Ya. Ini luar biasa. Kenapa tanggal 28 Sya'ban? Benar, Rasulullah itu paling terakhir dia hijrah. Orang mempelajari bagaimana strategi Rasulullah. Kalau kita buka National Geographic, membuat satu rombongan itu, rombongan yang paling kuat bukan rombongan kuda, bukan rombongan rusa, bukan rombongan gajah. Rombongan terkuat yang dia bisa menyelamatkan semua rombongan itu namanya adalah Waflok. Waflok itu adalah rombongan serigala. Ribuan tahun baru kita sadar kenapa Rasulullah itu paling belakang. Kenapa pemimpin ada di paling belakang? Kenapa bukan yang paling depan? Ternyata rombongan serigala itu juga menggunakan cara-cara seperti Rasulullah. Tentu Rasulullah lebih tahu daripada serigala ya kan. Tapi Rasulullah mencontoh juga dari ciptaan Allah yang namanya serigala. Yang paling depan kalau serigala rombongan itu Pak, bukan ketuanya, bukan pemimpinnya, bukan yang alfa, tapi dia adalah yang paling tua. Yang paling lemah ditaruh di paling depan. Maka rombongan pertama yang Rasulullah berangkat itu adalah rombongan-rombongan para budak dan orang-orang tua yang masih lemah, diselipkan beberapa orang yang masih kuat. Di baris keduanya baru ada yang namanya yang kuat-kuat, yang kokoh-kokoh, para pekerja, para pejuang, para pemberani, tentaranya, itu di rombongan kedua, serigala. Rombongan ketiganya itu ibu-ibu dan anak-anak. Di mana pemimpinnya? Ada di belakang memantau. Tuh, bayangin tuh. Jadi rombongan yang kuatnya itu ada di tengah dia, serigala itu. Yang di paling depan itu yang paling lemah. Ibu dan anak ada di rombongan ketiga. Kenapa demikian? Kalau ibu dan anak diserang, si pemimpin bisa membela, yang di tengah sini juga bisa turun. Kalau yang di depan diserang, yang di tengah juga bisa turun. Jadi rombongan yang hijrah itu saja, itu sangat cerdas sekali. Enggak tiba-tiba semuanya harus pindah. Jadi dibagi dalam beberapa rombongan itu, ya, yang lemah ditemani dengan yang kuat, yang kaya dengan yang miskin. Yang lemah itu ibu-ibu dan anak-anak itu diikutsertakan pada rombongan yang kuat. Sementara Rasulullah, ya kan, terakhir orang yang berada di Mekah itu bersama Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan perjalanannya tidak langsung menuju kota Madinah, tapi Rasulullah itu menginap dulu sekitar 3 hari di masjid di goa, namanya goa Jabal apa? Bukan Jabal Nur. Jabal Nur tempat terimanya wahyu, namanya Jabal Thur. Kalau kita ke Mekah nanti keliling dikasih city tour, Jabal Sur itu tingginya Masya Allah luar biasa. Jabal Nur pendek deh. Kalau Jabal Sur itu jauh lebih tinggi lagi. Dan itu kalau dari arah ini Mekah, ini Madinah, Jabal Sur itu di belakang. Jadi Jabal Sur, jadi Rasulullah nggak langsung dia ke Madinah, tapi dia tarik dulu ke belakang. Jabal Sur. Ini yang dikatakan sebagai manajemen
bow and arrow. Jadi dia nggak langsung ke depan, tapi tarik panah dulu, tarik kekuatan dulu, baru kemudian melesat ke depan. Pun jalannya tidak mengikuti jalan yang umum. Rasulullah jalannya zigzag. Jadi dia tidak mengikuti jalan yang umum, tapi dia mau zigzag jalannya supaya tidak terdeteksi. Demikian hebatnya Rasulullah dalam melakukan hijrah. La yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Seandainya orang-orang itu yang mati di dalam hijrah, dia mendapatkan rezeki yang terbaik, rizqan hasanah, yaitu surganya Allah. Innallaha lahuwa khairur raziqin. Dan sungguh Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Saya nggak tahu kenapa kok di dalam ayat-ayat hijrah ini sangat erat kaitannya dengan rizki, kemuliaan dan sebagainya. Tapi kita bisa lihat siapapun kita yang benar-benar mau hijrah, kalau kita lihat ayat-ayatnya ini benar-benar luar biasa. Maka sayang kalau dalam hidup kita itu stagnan, nggak hijrah, tidak bergerak hidupnya, ya. Itu yang pertama di dalam surat Al-Hajj. Di ayat yang kedua kita melihat misalkan di dalam surat An-Nisa ayat 100, Allah mengatakan wa may yuhajjir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Barang siapa dia yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah, maka dia akan diberikan yang namanya tanah yang luas, rezeki yang banyak. Tuh, secara eksplisit Allah mengatakan kalau kamu hijrah, tanahmu nanti akan lebih luas, rezekimu nanti akan banyak. Dan itu yang dialami oleh para sahabat. Di Mekah rumahnya sepetak, di Madinah dapat kebun kurma yang banyak, duitnya pun tambah banyak. Apa maksud ayat ini? Bahwa orang-orang yang hijrah benar-benar ingin berubah lebih baik, meninggalkan yang dulunya yang buruk menuju yang baik, itu sungguh Allah sangat bahagia dan memberikan hadiah yang sangat luar biasa. Maka sayang kita kalau ada keburukan-keburukan yang kita pelihara, ketidakmampuan yang kita pelihara, itu terus-terusan kita pelihara. Sayang, bergeraklah. Ya, muragaman katsira wasa. Kemudian apa kata Allah? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya, tentu dalam rangka berhijrah, muhajiran ila Allahi wa rasulih, dia hijrah untuk kepada Allah dan Rasulnya. Summa yudrikhul maut, kemudian kematian mendapatinya, faqad waqa'a ajrahu 'ala Allah, maka sudah ditetapkan atasnya pahalanya, yaitu syahid. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi barang siapa misalkan Pak Adik mau dia belajar baca Al-Quran, karena tadinya baca Qurannya nggak bagus, dia menerima, ya Allah aku ini kurang bagus bacaan Qurannya, ya Allah aku mau jadi lebih baik lagi, hijrahkan diri, dia berangkat. Wa may yakhruj min baitihi, dia keluar dari rumahnya, ya kan? Kemudian apa yang terjadi? Yudrikhul mauta, tiba-tiba kematian mendatanginya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka kemudian ditetapkan dia matinya dalam keadaan syahid. Jadi luar biasa orang hijrah itu. Dulu orang syahid itu harus angkat senjata, merasakan sakitnya perang, tertusuk, tertancap, panah segala macam. Tapi sekarang Allah sudah mudahkan bagi umat Islam. Siapa saja dia yang merasa kurang baik, siapa saja dia merasa kurang dan ingin lebih baik kepada Allah, dia keluar dari rumahnya, apabila kematian menjemputnya, maka dia mati dalam keadaan syahid. Subhanallah, luar biasa. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha memaafkan dan Maha menyayangi kalian. Jadi hidup ini tidak cukup dengan apa yang sudah kita miliki seperti ini.
Banyak hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan, dan Allah menjanjikan pahala yang luar biasa barang siapa dia ingin merubah dirinya lebih baik lagi. Yang sudah dia bisa membaca Al-Quran, dia pengen menghafal Al-Quran. Di sini tidak ada tempat menghafal Al-Quran, dia pergi ke tempat yang jauh. Maka barang siapa ketika dia sedang mau menghafal Al-Quran, mendapati kematiannya, maka dia juga mati syahid. Tidaklah terhitung sebagai hijrah apabila itu pekerjaannya kemudian dipindah. Misalkan Bang Asep kerjanya sekarang di Tangerang, tiba-tiba dapat surat tugas, silahkan pindah ke Papua misalkan nih. Nah itu tidak dihitung sebagai hijrah, hitungnya sebagai mutasi. Kenapa? Karena tidak ada urusannya dia hijrah, muhajiron ilallahi wa rasulih, nggak ada urusannya dia pindah dalam rangka kepada Allah dan Rasul. Ini hanya urusan pekerjaan, urusan cuan. Nggak ada niatnya untuk urusan kepada Allah dan Rasul. Kecuali sekarang Bang Asep dia pindah ke Papua dan dia berdakwah di sana. Mau nggak? Hah? Ninggalin istri dan warung mau kagak? Nah ini aja nggak mau ya kan? Nah zaman dulu, zaman Rasulullah dan para sahabatnya itu juga pindah, itu tinggalkan rumahnya, ditinggalkan sawahnya, ditinggalkan hartanya juga banyak yang ditinggalkan. Maka betapa beratnya orang hijrah zaman Rasulullah. Nggak kayak kita yang misalkan mau pindah bawa barang-barang semua, kagak kayak gitu. Karena di perbatasan kota Mekah itu pasukan musyrik menjaga, diperiksa siapa ini ya kan, bawa barang banyak amat keluarin. Jadi kayak di imigrasi gitu, barang-barangnya itu ditahan. Kalau kamu mau keluar kota Mekah, ya kan, tinggalkan harta yang sudah kau dapatkan di kota ini. Tuh kata mereka. Kalau orang nggak punya iman, balik lagi dia. Ya udahlah, duit gue udah banyak sini ya kan, ngapain hijrah juga? Itu aja berat ya nggak? Betul nggak? Jadi wajar kalau orang hijrah itu diganjar sama Allah sesuatu yang sangat besar. Ayat yang ketiga. Kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 20. Di dalam ayat 20 kita perhatikan lagi bagaimana Allah betapa luar biasanya mengganjar orang-orang yang hijrah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Wa ulaika humul faizun. Baca Bang Sep. Ente sendiri yang buka Quran soalnya, yang lainnya udah pada hafal. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah tertinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ternyata hijrah itu butuh yang namanya syarat dan ketentuan. Apa yang pertama? Alladzina amanu. Orang-orang itu harus punya iman. Kalau orang nggak punya iman, tidak terhitung sebagai hijrah. Makanya walaupun dia pindah kemana-mana, misalkan ke Papua, pindah lagi ke Makassar, pindah lagi ke Banjarmasin, pindah lagi ke Pontianak, nggak terhitung hijrah. Kenapa? Karena bukan urusan keimanan, urusan cuan. Tapi kalau urusan keimanan, alladzina amanu wa hajaru, setelah beriman baru dia bergerak. Setelah dia merasakan saya harus bisa baca Al-Quran, wa hajaru, bergerak dong dari rumahmu. Jadi setiap kita bergerak itu terhitung hijrah apabila dalam urusan keimanan, hijrah itu. Wa jahadu, dan jangan kalau bergerak itu setengah-setengah. Baru ngaji 2 kali, 3 kali berhenti, baru ngaji 4 kali berhenti, baru sekali berhenti. Wajahadu, sungguh. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jadi dalam konteks hijrah ini bukan kaleng-kaleng istilahnya, cuman orang yuk kita hijrah, yuk kita berpindah seperti Rasulullah. Kita membayangkan Rasulullah pindah ke Madinah itu seperti orang pergi dari Jakarta ke Bandung, rame-rame kayak tur aja. Enggak.
Ini urusan keimanan, urusan ketakwaan, urusan masalah ajaran. Ya. Wajahadu fi sabilillah. Maka kalau orang misalkan mau hijrah, dasari dengan iman, kemudian dia bergerak untuk berpindah, atau dia misalkan dia bergerak mau lebih baik lagi, dan harus sungguh-sungguh wajahadu. Makanya banyak itu misalkan asobik, ya kan, diumumkan datang 50 orang. Sekali 2 kali pertemuan tinggal 20. Pertemuan keempat tinggal 15. Terus menerus mengalami kemajuan. Kemajuan angkanya 50 menjadi dan itu wajar. Kenapa? Karena memang untuk orang itu mau lebih baik pasti Allah saring sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Disaring sama Allah yang tadinya banyak menjadi sedikit. Memang sedikit. Nabi saja cuma 25 orang di antara 10 miliar manusia. Orang-orang berkualitas memang sedikit. Jadi kita nggak perlu juga untuk berbangga-bangga dalam dakwah orangnya banyak, jemaahnya banyak dan sebagainya. Tidak. Yang banyak-banyak itu belum tentu berkualitas. Yang sedikit yang dia mau terus-menerus itulah yang lebih baik dibandingkan yang banyak seperti buih di lautan. Bi amwalihim wa anfusihim. Ternyata belum berhenti. Dia juga sungguh-sungguh harus dengan harta dan jiwa. Kalau kita misalkan mau membenarkan bacaan Al-Quran saja yang kita kurang bagus, ya kan, pergi dari rumah, kemudian terus-menerus, ada bayarannya, ya bayar. Asobik kan bayar nggak? Bayar nggak, Ustadz? Nggak bayar. Udah kagak bayar, kagak mau juga. Ya Allah, dikasih makan nggak? Kasih makan. Jumat sama Sabtu dikasih makan, kagak mau juga. Lah gimana ini ceritanya? Orang Islam nih benar-benar keterlaluan dah. Udah tahu belum bisa baca Quran, udah tahu nggak paham agama, belajar nggak mau, datang ke majelis nggak mau. Itu kan namanya ablasa. Ablas dalam bahasa Arab namanya iblis. Iblis itu artinya stagnan, tidak bergerak. Makanya iblis itu dari dulu ya gitu-gitu aja dia. Manusia dinamis, maka dia berubah terus-menerus, dia hijrah terus-menerus. Umar bin Khattab mengatakan kita ini berada dalam satu takdir, kemudian takdir-takdir yang lain. Kita berlari dari satu takdir ke takdir yang lain. Itu hijrah dia. Takdir kita sekarang saat ini misalkan nggak bisa baca Quran, maka rubah takdir kita kemudian untuk bisa baca Quran. Sudah bisa baca Quran, belajar lagi kemudian untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran sudah bisa, takdir lagi untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Kalau takdir itu stagnan di situ aja, nggak bisa baca Quran dan kita diamkan, itu ablasa, iblis. Stagnan, nggak mau bergerak untuk lebih baik dalam urusan agama. Maunya dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia kita mau maju nggak? Mau lebih baik nggak? Kenapa nggak mau dalam urusan agama? Padahal urusan agama ini jauh lebih penting dalam urusan dunia. Kalau itu masalah penjelasannya sudah jelaskan dalam khotib, walaupun juga banyak yang tidur, nggak apa-apa. Ya. Apa kata Allah dalam ayat ini? A'zamu darajatan 'indallah. A'zamu darajatan 'indallah, itu lebih besar derajatnya di sisi Allah. Derajat orang yang hijrah itu lebih besar dibandingkan siapapun. Mau dia ulama, mau dia apa? Kalau ulamanya kagak hijrah dan tidak menghijrahkan sama juga. Bang Asep jadi ustadz misalkan di satu kampung Bojong Kenyot misalkan, ya kan, udah tahu masyarakatnya nggak bisa baca Quran, nggak diajarin baca Quran, itu namanya ustadz yang mahjuro, kebalikan dari hijrah, namanya mahjuro, nggak bergerak. Harusnya kalau dia tahu nih masyarakat nggak bisa baca Quran, buat program baca Al-Quran. Masalah berapa biji yang datang, berapa hidung yang datang, itu urusan nanti. Artinya dia punya niat untuk menghijrahkan minaz zulumati ilan nur. Kalau orang misalkan dia tidak tahu tentang ilmu agama, harus diajarkan. Jangan ustadz justru memanfaatkan kebodohan umat. Yang terjadi banyak sekarang, ustadz memanfaatkan kebodohan umat.
ya kan? Akhirnya karena dia mendapatkan keuntungan dari kebodohan umat. Udah lu nggak usah baca kitab, saya aja yang baca kitab. Lu nggak usah baca Quran, saya aja yang baca Quran. Tapi itu di sono di Bojong Kenyot. Kalau di Pengasinan, insya Allah ustadz-ustadznya baik, ya, Ustadz Ramdhani, Ustadz Adik, Ustadz Asep, itu mengajarkan Al-Quran, membawa kita menjadi terang setelah gelap. Ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang beruntung, pemenang. Jadi belum ada itu judulnya orang yang muhajirin, orang-orang yang muhajir itu kemudian dia kalah atau kemudian dia nggak beruntung. Enggak, orang yang berhijrah menjadi lebih baik akan selalu menjadi orang yang paling beruntung. Terutama bagi orang-orang yang dia beriman, hijrah dan jahadu. Ingat itu, skemanya adalah beriman, hijrah, jahadu. Sungguh-sungguh. Mau ikut apa saja, semua orang juga tahu harus jahadu, harus sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh ya nggak bisa. Buktinya sungguh-sungguh itu istiqomah, terus menerus ikut. Kalau misalkan sampai setahun kita ngikut asobik, nggak bisa juga baca Quran, baru protes sama ustadznya. Ustadz Ramdhani, saya udah setahun nih, cuman nggak bisa baca Quran. Sampai sekarang belum bisa juga. Saya minta pertanggungjawaban. Nah, gitu. Ustadz Ramdhani bingung ya kan, akhirnya dia cari metode lagi. Udah kalau gitu kita panggil ustadz siapa untuk mengajarkan metode A, B, C, tilawati, ikro segala macam. Kan begitu evaluasinya. Kita boleh seperti itu dalam belajar, ya. Kalau bayar, kalau nggak belajar, kalau nggak bayar udah ikut aja. Tapi itu dalam urusan mengajar, perhatikan kita semua. Ustadz juga seorang pengajar, seorang guru. Sudah selayaknya dia melakukan evaluasi. Nggak boleh yang namanya murid tidak dievaluasi. Ini para calon ustadz, para hafiz Quran. Nggak boleh kita mengadakan satu program misalkan tahsin ataupun hafalan, nggak ada evaluasinya. Kenapa? Karena mereka nggak bayar. Ya udah nggak bayar serius lah, nggak usah serius lah, salah. Evaluasi itu wajib. Ya, paling minim itu 6 bulan sekali dievaluasi. Jadi kita tahu apakah kita itu punya dampak dalam pembelajaran atau tidak. Kalau gurunya aja nggak mau melakukan evaluasi, ada 2 kemungkinan. Dia tahu bahwa pembelajarannya gagal dan dia tidak mau mengevaluasi untuk mengkoreksi dirinya. Kedua, bahwa dia memang tidak peduli dengan pelajarannya. Kalau guru dia tidak mau mengevaluasi hasil belajarnya, dia sebenarnya nggak peduli dengan yang diajarkannya. Tapi kalau guru itu peduli, dia akan melakukan evaluasi. Betul nggak Pak Adik? Kalau kerja ada evaluasinya nggak? Kipa, apa namanya? Kipa ya benar? Ya aja gimana? Ada tuh evaluasinya, asesmennya ada. Nah kita seperti itu juga, ya. Kenapa? Disitulah akan kelihatan hijrah atau tidaknya. Ini orang bacaan Qurannya hijrah nggak? Masa dari dulu sampai sekarang ikro 1 aja ya kan? Kagak hijrah ke ikro 2. Dari dulu ngapal surat Al-Fat atau misalkan Al-Kahfi kagak lulus-lulus. Udah berapa tahun? 6 tahun surat Al-Kahfi. Kan kasihan nggak dievaluasi. Ya nggak? Nah begitu Bang Asep. Jadi yang terakhir di dalam Al-Quran, kurang lebih ada 4 ayat sebenarnya di dalam Al-Quran permasalahan hijrah. Bila kita lihat tadi, sebenarnya kita bisa paham bahwa betapa luar biasanya Allah itu memberikan pahala bagi orang-orang yang hijrah. Jadi hijrah tadi artinya apa? Meninggalkan yang. Jadi orang yang berjalan meninggalkan sesuatu namanya hajaro yuhajiru. Orang untuk melangkah juga bergerak namanya hajaro yuhajiru. Kalau kita secara batin ya, maka dia mau lebih baik, mau lebih pintar, mau lebih dia fasih, mau segala macam, itu bagus. Namanya orang hijrah. Orang yang kagak hijrah namanya mahjuro.
Orang mahjuro di mana ayatnya? Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah mengatakan, ya Allah, sungguhnya kaumku ini adalah orang-orang yang dia benar-benar mahjuro terhadap Al-Quran, meremehkan Al-Quran, tidak mengabaikan. Mengabaikan apa tidak mengabaikan? Mengabaikan Al-Quran. Mahjuro. Perhatikan lagi dalam surat Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Perhatikan ayatnya sama persis dengan yang At-Taubah tadi. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu. Amanu hajaru wajahadu fi sabilillah. Jadi memang modal umum untuk dia hijrah itu adalah beriman. Setelah beriman dia kemudian bergerak, jangan lupa kemudian dia berjihad, jahadu sungguh-sungguh. Orang hafal Quran itu modal utamanya beriman dengan Al-Quran. Ya Allah, ini ayat-ayatmu, kalamullah, kalammu ya Allah. Aku beriman kepadanya semuanya dan yakin bahwa ini menjadi syafaat bagiku. Beriman dia. Wahajaru, karena di rumahnya, di sekitarnya nggak ada tempat menghafal, dia pergi. Ya kan, ada yang dari Padang, ada yang dari Medan, ada yang dari Jawa. Hajaru. Kemudian ketika di pondok, wajahadu, sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, nggak akan bisa. Kalaupun kau bersungguh-sungguh tapi tidak dalam keimanan yakin, juga tidak akan bisa. Bayangkanlah itu. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka lah orang-orang yang menginginkan, mengharapkan rahmat dari Allah. Rahmat itu dalam bahasa yang sekarang adalah kasih sayang, rasa cinta. Jadi kalau orang mau hijrah itu yang pengen diutamakan adalah dia pengen disayang sama Allah. Ya Allah, berikan kami rahmat, kasih sayang maksudnya. Wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha mengampuni, Maha menyayangi. 4 ayat ini kalau kita pahami, izinkan saya untuk mengingatkan kita semua. Yuk sama-sama kita, ya, apa-apa yang buruk di dalam diri kita dalam urusan agama tinggalkan, kemudian pindahlah satu kuadran yang baik. Yang tadinya nggak bisa sholat, yang nggak mau sholat berjamaah, yang tadinya sholat sendiri, pindah sekarang sholatnya di masjid. Yang belum bisa baca Quran, ada Jumat dan Sabtu asobik dikasih makan gratis, nggak mau juga. Wallahi demi Allah, nanti akan ditanya sama Allah. Beneran, Quran itulah yang nanti ditanya sama Allah. Sebelum apapun nanti ditanya selain sholat, maka pertanyaan Allah adalah Al-Quran. Mana dalilnya? Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 46 Allah itu mengatakan, apa kata Allah dalam surat Az-Zukhruf? Ayatnya bunyinya depannya gimana itu? Coba Bang Asep cari. Bab 3 ayat 46. Wa innahu ladzikru laka. Sungguh ini Quran adalah zikir bagimu, wali kaumika, dan bagi juga kaummu. Bagi dirimu dan kaummu. Pak Makmun itu bagi dirinya, wa innahu ladzikru laka. Ini Quran sebagai zikirmu, wali kaumika, dan juga bagi kaummu. Kaumnya Pak Makmun siapa? Dia bukan nabi. Ada kaumnya Pak Makmun siapa? Bu Imah, Zahra, anak-anaknya, cucu-cucunya itu adalah kaum dari Bani Makmun. Betul? Itu Bani Makmun. Dan itu kata Allah langsung, wasaufa tus'alun, nanti kau akan ditanya. Tentang Al-Quran ini nanti akan ditanya sama Allah. Allah tak akan tanya itu kitab kuning, hijau, merah,
abu-abu. Tapi yang ditanya nanti sama Allah adalah kitab Al-Quran. Apa yang sudah kau berbuat dengan Al-Quran? Apa usahamu kepada Al-Quran? Maka hijrah. Dan sebagai penutup, supaya kita paham semuanya, satu-satunya yang bisa membuat hijrah tadi itu berhasil, Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid 57 ayat 9, "Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayinat liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim." Dialah Allah yang telah menurunkan ayat-ayat yang jelas, yaitu Al-Qur'an, ala abdihi, kepada abdinya yang namanya Nabi Muhammad. Kemudian dari Nabi Muhammad diturunkan kepada kita umat Islam, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya engkau itu berpindah hijrah dari zulumat kepada cahaya. Yang tadinya gelap menjadi terang. Dan banyak ayat Al-Quran yang mengatakan liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, semuanya itu berkaitan dengan Al-Quran. Artinya apa? Untuk bisa hijrah dengan efektif, supaya orang itu bisa berubah lebih baik, cuman satu memang kuncinya, itu Al-Quran. Tidak ada satu kitab apapun juga, tidak ada satu ajaran apapun juga itu bisa merubah manusia lebih baik kecuali yang namanya Al-Quran. Jadi kalau kita mau lebih baik lagi, mau hijrah, benar-benar hijrah, maka benarlah kita pegang kepada Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, dengarkan Al-Quran, pahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Itu akan merubah kita dari zulumat ilan nur. Pokoknya diam aja, kita baca Al-Quran aja, tahu-tahu kita jadi lebih baik, tahu-tahu jadi lebih sabar, tahu-tahu dimudahkan urusannya, tahu-tahu kita akan diberi rezeki sama Allah. Inilah salah satu keajaiban Al-Quran. Dan itu yang terjadi dalam bangsa Arab. Bangsa Arab itu dirubah sama Rasulullah menggunakan Al-Quran. Melawan dua imperium besar, Romawi dan Persia, yang usianya ribuan tahun. Sementara Rasulullah itu mengangkat derajat satu kaum, yaitu bangsa Arab, itu hanya 23 tahun. Dengan apa? Al-Quran. Itu memotong masa ribuan tahun untuk menjadi gemilang, menjadi hebat, itu hanya dengan 23 tahun. Umat Islam apa enggak belajar seperti ini? Tapi justru data dari Garda PT IKI, alumni PT IKI, perguruan tinggi ilmu Al-Quran, 69% umat Islam tidak bisa baca Al-Quran. Gimana kita mau jadi bangsa yang besar, menjadi orang yang derajatnya tinggi, sementara kita tidak bisa baca Al-Quran? Inilah keadaan umat Islam sekarang di Indonesia. Wajar terpuruk, wajar miskin, wajar kemudian seperti ini. Kenapa? Karena sesuatu yang telah mengangkat derajat itu tidak didekati. Innallaha yarfa'u bihadza kitab aqwama. Sungguh Allah mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran, wa yadha'u bihi akharin, menjatuhkan juga dengan Al-Quran ini. Siapa yang dia mengabaikan Al-Quran, Allah jatuhkan derajatnya. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak terima kasih kepada kita yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, karena mungkin ada pembagian tas pagi hari ini. Mungkin sebelum ditutup, Bapak dan ditanyakan dan disebutkan. Mungkin ada cukup banyak yang Bapak Adik, Bapak silakan Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti Karim tadi tentang definisi atau kriteria hijrah itu, karena ada hijrah di Mekah itu kan memang dia perintah Allah sehingga kembali laksanakan juga ada hukumannya. Tapi kayak Nabi Yakub itu kan bisa karena kesulitan jantung gitu, jadi karena ekonomi, karena makan. Jadi tapi
dari musola lama ke masjid baru misalnya, apakah itu juga hijrah? Apa kan sebetulnya nggak ada pengorbanan di masjid yang lamanya itu. Baik, Pak. Jadi kalau kita nabi itu, dia tidak pernah punya alasan tentang urusan dunia. Semua nabi bergerak karena urusan dari Allah. Nabi Ibrahim juga diperintahkan dari Palestina ke Mekah. Kalau mikir masalah kehidupan, kira-kira jadi berangkat nggak Nabi Ibrahim? Kagak jadi berangkat. Nabi Yakub pun seperti itu, bukan masalah paceklik gandumnya, ya. Dan itu sebenarnya bukan gandum yang paceklik, Pak. Jauh sebelum itu. Paceklik itu kan setelah Yusuf sudah jadi ada di pembantunya Al-Aziz. Baru 7 tahun itu paceklik. Sebelumnya ya enggak. Jadi Nabi Yakub pindah dengan keluarganya tidak dalam masa paceklik. Tapi kemudian ketika di Mesir, Nabi Yusuf sudah berada di Mesir, ya kan? Menjadi asisten Abdul Aziz, raja, atau kalau orang bilang itu sebagai kepala Kapolrinya lah, kepolisiannya, ya kan. Nah baru itu mengalami masa paceklik, kan gitu. Kenapa? Karena Yusuf pada saat ditanya tentang masalah paceklik sedang berada di mana? Di penjara. Sementara Yusuf ketika dibawa Nabi Yakub usia paling itu 5 tahun, kan gitu. Artinya bukan dalam masa paceklik Nabi Yakub itu pindah ke daerah Mesir, gitu Pak. Dan harus paham bahwa Nabi bergerak itu pasti karena wahyu dari Allah. Dia tidak pernah bergerak itu ingin atas keinginan dirinya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diomongin, semua yang dilakukan yang berdasarkan wahyu. Kalau kita kan berdasarkan medsos. Kalau medsos bilang, Pak Adik jelek banget jenggotnya, potong. Pak Adik kok tua sih, ya kan? Operasi. Tergantung medsos. Kalau kita para nabi tergantung Allah. Enggak tergantung pada lingkungan. Justru mereka lah yang merubah lingkungan. Kita nih orang-orang yang banyak sekali terpengaruh oleh lingkungan. Seharusnya kitalah yang mempengaruhi lingkungan. Kalau orang sudah hijrah itu punya energi, punya vibrasi yang besar untuk mempengaruhi lingkungan. Bukan dipengaruhi sama lingkungan. Lingkungannya nggak bisa baca Quran, lingkungannya nggak ngaji, lingkungannya nggak sholat, kita ngikut juga. Salah. Justru diajak. Vibrasi energi itu yang akan membuat kita lebih baik di sisi Allah. Dan energi itu akan dapat kalau kita hijrah dengan sungguh-sungguh dan didasari dengan iman. Cukup rasanya. Silakan Bang. Ya, kita tutup sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.